Senam Yoga Outdoor, Daerah Istimewa Yoga Rasa di Cafe Latar Ubin Kota Batu, Siap TV, sembari menyambut buka puasa di bulan Ramadan. Dengan memasuki fase lain dari siklus alam, hari ini bagi Daerah Istimewa Yoga Rasa adalah saat yang tepat untuk bersantai, menetapkan niat untuk puasa di bulan Ramadan ini, dan menemukan hubungan baik antar anggota senam yoga bernama Daerah Istimewa Yoga Rasa yang lebih dalam dengan senam yoga di Cafe Latar Ubin Jalan Terusan Bejo, Sisir, Kota Batu. Berlatih yoga di luar ruangan seperti di Latar Ubin ini bisa menjadi pengalaman yang menyegarkan, dan penghormatan yang indah terhadap semua yang alami di dunia ini, mulai dari pepohonan yang mulai tumbuh dan kicau burung, hingga udara segar serta keajaiban yang ada pada tubuh Anda. Selain bentuk gerakan lainnya, latihan yoga di luar ruangan juga menawarkan manfaat berikut, peningkatan asupan vitamin D dari paparan sinar matahari yang alami merangsang produksi vitamin D dalam tubuh. Peningkatan asupan vitamin D dari paparan sinar matahari yang alami merangsang produksi vitamin D dalam tubuh. Meskipun berganti cuaca sedikit mendung, yang penting untuk kekuatan tulang, peningkatan fungsi sistem kekebalan tubuh, dan pengaturan suasana hati saat senam yoga hari ini, terlihat dari peserta yoga yang semua fokus. Zulka Kalis, pengajar senam yoga ini mengatakan Daerah Istimewa Yoga Rasa ini berdiri sejak 2022, kegiatan mereka ini berpindah-pindah, saat ini di Latar Ubin. Daerah Istimewa Yoga Rasa. Daerah Istimewa Yoga Rasa. Daerah Istimewa Yoga Rasa. Ya, boleh kenal dengan Mbak siapa? Saya Zulfa Kalis. Sebagai? Saya pengajarnya. Pengajarnya Mbak? Saya Laili Karija Anwar, panggilannya Leli. Sebagai? Ini sudah berdiri sejak tahun 2022. 2022 kan? Iya. Ya. Tempat latihannya selalu di sini atau berpindah-pindah? Pindah-pindah. Ini hanya seperti event karena kita punya beberapa agenda. Kalau kelasnya ada sendiri. Oh, gitu ya? Biasa kita melakukan outdoor. Outdoor? Ya, seperti ini kan outdoor yoga class. Kalau setiap harinya di mana, Mbak? Agenda rutinan latihannya? Kalau setiap minggunya itu ada agenda kelas. Jadi kita ada tempat studio sendiri gitu. Nanti kita open kelas gitu. Jadi kita list yang mau ikut siapa, nanti kita ke tempatnya itu. Tapi biasanya kita ada 2 tempat di studio sendiri, yang ada studio gym, ada studionya aerobik gitu-gitu, sama di rumahnya Coach Zulfa. Oke, Coach Zulfa, untuk total anggota yang sudah tergabung? Ini kurang lebih 100 orang yang sudah ada di grup. Tapi kalau yang di luar Batu dan Malang itu sepertinya lebih. Jadi 100 orang itu hanya orang yang terdaftar ya di grupnya saja. Iya, karena kita keluar masuk seperti senam-senam yang lain, jadi lebih dari 100 kalau keseluruhannya. Ada perbedaan dengan yoga yang lain, aliran ini? Oh ya, kalau yoga rasa ini kami menggunakan teknik yang berbeda dengan mungkin yoga di yang lainnya, karena kita menggunakan teknik apa namanya? Teknik apa? Teknik kapa, ya. Teknik kapa adalah teknik yang ditemukan oleh guru saya, yaitu Koko namanya. Jadi sebenarnya Koko Marco. Nah, teknik ini ada 3 teknik. Yang pertama ada upper core, middle core, dan lower core. Jadi setiap kita beryoga ada energi yang kita aktifkan. Jadi tidak hanya stuck 1, 2, 3, 4, tidak hanya hitungan. Tapi kita lebih mengaktifkan di bagian tubuh mana yang energinya bisa dipanasin lagi nih, kayak gitu. Biasanya orang-orang yang beryoga ini punya ada sasaran atau keinginan apa yang dibentuk oleh yoga rasa ini. Nah, jadi dari namanya kan yoga rasa. Jadi kita menggunakan teknik tidak hanya dari fisik saja, dari keseimbangan. Tujuannya adalah untuk keseimbangan. Tuhan Maha Pencipta juga Maha Penghancurkan. Jadi kalau kita berlatih tidak sesuai dengan
apa yang telah kita pelajari di sekolahan atau sebisanya saja atau seenaknya saja, otomatis kita bisa cedera. Jadi gitu. Nah, fungsinya yoga rasa ini adalah kita berlatih dengan menggunakan perasaan. Apakah kita bisa mindful dengan pose? Biasanya kan kita pakai pose-pose. Atau kalau dalam bahasa Sanskertanya itu adalah asana. Nah, kalau misalkan kita berlatihnya mindful kayak tadi, ada headstand, ada kayang, itu terlihat indah tapi tidak memaksa. Jadi yang dilatih benar, dilihat juga bagus, enak dipandang, manfaatnya juga bisa dirasakan dengan maksimal oleh teman-teman. Tapi kalau sekedarnya saja bisa jadi malah cedera seperti itu. Meskipun tidak ada Savasana. Kontemplasi penyesuaian badan, nggak ada tadi langsung selesai gitu. Oh ya. Nah, dikejar waktu, kita juga kondisi lokasinya kan juga ada customer lain, jadi ya di cut aja. Jadi sebenarnya ada biasanya kalau latihan biasa itu ada sampai terakhir savasana itu kita benar-benar rileks sekali menikmati suasana yang ada di sekitar kita. betul. Satu Biasanya kita kurang lebih mulai dari latihan pernafasan sampai pemanasan pendinginan dan keseluruhan itu 1,5 jam. Iya. Sudah berapa lama sekolah di ini? Sekolah di Mbak Zulfa dari Oktober Baru Oktober ya. Oktober sampai hari ini Ya. apa yang perkembangan jalan? Perkembangan yang paling kelihatan dari nggak bisa jadi bisa, itu paling simpel. Dari saya nggak bisa handstand jadi bisa handstand, nggak bisa back bend yang lipet badan jadi bisa. Tapi merasa lebih enak badannya gitu. Karena saya juga lari, jadi kalau nafasnya keluar itu lebih enjoy gitu. Yoga kan juga berhubungan dengan konsentrasi dan kontemplasi. Iya. Kalau ke segi sendiri, jenengan lebih merasa gimana? Bisa ngontrol emosi. Jadi Mbak Zulfa tuh menekankan banget bahwa kalau yoga tuh harus konsen, harus kalau sudah mindsetnya udah kebawa semua, kita sudah menyatu dalam olahraga tersebut, udah konsentrasi pokoknya, itu semua akan dengan sendirinya bisa, maksudnya kakinya bisa enteng, terus nafas juga enak, perut juga enak gitu. Jadi benar-benar harus bisa ngeset semua antara otak, gerakan sama semuanya. Ini Mbak, ini kemana nih? Basecampnya di Kota Batu. Nah, kebetulan saya pengajarnya, Mbak Lili adalah digital marketingnya. Jadi Saya silahkan adminnya. ke rumah. Sebenarnya ya bisa kontak di nomor WhatsApp atau kita IG-nya? di IG juga bisa. IG-nya apa? IG-nya _yoga rasa. Basecampnya masih di kantor sekretariat ini kan? Oh ya, alamatnya di Rumah sana. ya RT 3, gimana itu? Di Temas. Di Temas. Iya. Jalan apa itu Mbak? Jalan apa ya namanya? Oh, Jalan Kasankeso, RT 3, RW 1, nomor 45, Kota Batu. Iya. Tepatnya atau dusun juga? Oh, tahu, dusun Klerak sebenarnya. Oh, di Kelera. Iya, lebih detail lagi ya. Iya. Biasanya kan orang kan kesana larinya kan? Iya. Jadi Instrukturnya ini aja di sana. Gitu kan ya? ya, Ada nggak yang cek? ada nggak yang cedera gitu ya? Latihan seperti itu. Ada gitu. Ada. Kalau misalkan tidak didampingi, biasanya mereka berlatih sesuka hati. Itu tadi yang menggunakan ego. Jadi egonya belum terkontrol. Saya selalu menekankan di present. Jadi apa yang perlu Anda perhatikan adalah saat ini, detik ini, sekarang ini. Gitu. Jadi kalau misalkan mereka lepas dari itu, biasanya mereka akan terjadi cedera, tapi tidak terlalu signifikan, masih bisa. Manfaat. Nggak apa-apa, kalau nggak berani nggak apa-apa. Ayo ganti, posisinya ganti.